Adik, apa kabar adik hari ini? Oke, puji Tuhan kabar baik ya berarti. Oke. Akhir-akhir ini bagaimana adik menjalani hari-hari? Biasa saja atau bagaimana? Baik. Adik-adik. Oh baik ya, oke lebih banyak baiknya. Oke. Kira-kira di hari-hari yang sudah adik jalani apa yang paling membuat pikiran adik terganggu belakangan ini seperti apa? Itu saya kayak gugup. Gugup, oke. Yang pertama gugup ya, oke. Kalau mau menggambarkan kondisi adik gugup itu seperti apa? Mungkin dalam situasi apa adik merasa gugup? Saat presentasi ibu, saya kayak gugup satu presentasi. Padahal saya ini kalau kayak di rumah untuk latih-latih kayak baca untuk presentasi besok ini lancar bisa, tapi saat di kelas-kelas presentasi gugup, baru kayak teman lihat semua jadi kayak gugup. Oke, jadi gugup ya situasi saat adik presentasi depan kelas, adik merasa gugup karena lihat oleh teman. Oke. Bolehkah adik ceritakan lebih dalam lagi tentang itu? Misalnya bagian mana yang paling terasa berat buat adik? Kayak misalnya adik merasa saat presentasi itu berat. Kemudian juga hal-hal kayak sejak kapan sih adik mulai menyadari kayak perubahan ini? Adik mulai merasa gugup, merasa takut saat presentasi depan kelas, sejak kapan adik merasakan itu? Sejak saat presentasi ada ini kayak umum kayak salah-salah gitu, jadi teman-teman semua mulai tahu akan saya. Dari situ saya takut. Oke, baik. Berarti jadi akhir-akhir ini adik merasa gugup ya saat presentasi depan kelas, dan kemudian juga adik merasa bahwa adik itu takut presentasi depan kelas, sehingga adik mulai menghindari hal-hal seperti itu. Oh, jadi ada rasa cemas ya yang cukup kuat di dalam diri adik, sehingga adik terlihat ragu dan juga takut ya menghadapi situasi seperti saat presentasi depan kelas ya, seperti itu ya adik. Oke, baik adik. Dan juga kira-kira apa yang adik rasakan kayak di tubuh adik saat adik itu merasa perasaan itu datang, seperti apa adik? Ya, kaki gemetar, tangan kayak basah gitu, dan kayak pucat. Oh, jadi adik merasa pucat, merasa kayak gemetar ya, karena adik takut, cemas saat adik berbicara di depan umumnya. Oke, baik adik. Dan berikutnya, apa isi pikiran pertama yang muncul saat adik menghadapi situasi adik presentasi depan kelas, seperti apa? Apa isi pikiran pertama adik? Takut nanti teman bilang tidak bisa ini presentasi dengan baik, begitu kayak gugup, tidak bisa apa-apa. Itu yang saya rasakan. Jadi adik itu merasa karena takut dinilai orang lain, dirasa takut dinilai tidak bisa, tidak mampu, dinilai jelek oleh teman-teman kelas saat presentasi ya, seperti itu ya adik? Oke, baik adik. Kemudian juga apa yang adik katakan pada diri adik saat itu? Saat adik ini sudah merasa gugup nih, kemudian apa yang adik katakan pada diri adik saat itu? Apa yang adik rasakan? Apa yang adik katakan pada diri adik? Misalnya adik mengatakan, aduh saya harus bisa nih, atau apa begitu selain itu? Apakah ada kata-kata yang adik mau sampaikan saat dengan diri adik sendiri seperti itu? Ya, saya berpikir biasa, kayak positif saja. Oh, berarti berpikir ini positif ya. Oke. Kalau adik bisa jujur nih ke ibu, apa yang menjadi kekhawatiran terbesarnya adik? Kekhawatiran terbesar saya nanti kedepannya saya tidak bisa. Oh, jadi berpikir kedepannya tidak bisa. Iya. Oke, adik berpikir seperti itu ya. Oke. Menurut adik dari adik sendiri, pikiran itu dari mana berasal? Dari teman, pokoknya kayak takut mereka bilang tidak bisa, dari teman, terus kayak yang circle begitu. Oh baik, ibu sudah paham dengan baik. Jadi adik merasa seperti itu karena berasal dari pikiran adik sendiri ya, karena dengan teman-teman lingkungan seperti itu,
yang kurang mendukung adik. Sehingga tadi adik juga menyampaikan ya, tadi adik takut untuk presentasi ya. Oke, baik adik. Saat perasaan dan pikiran itu muncul, apa yang biasanya adik lakukan? Itu pikiran negatif tuh. Pikiran negatif yang tadi adik takut untuk dinilai itu, kira-kira apa yang biasanya adik lakukan saat pikiran itu muncul? Ini berarti kayak menyerah saja kayak tidak, biar orang berkata saja yang saya gugup tidak bisa apa-apa, biar saya menerima. Jadi adik merasa kayak ya sudah begitu saja ya, menyerah saja seperti itu ya. Oke, baik adik. Kemudian apa yang paling adik hindari saat adik rasa takut, gugup? Apa yang adik hindari? Misalnya adik hindari supaya jangan presentasi, atau hindari supaya jangan omong, atau seperti apa? Menghindari saat presentasi itu. Jadi adik menghindari saat presentasi ya, seperti itu. Jadi adik takut, gugup. Apa yang paling adik hindari adalah saat jamnya atau sesi presentasi ya. Oke, baik adik. Kemudian yang berikutnya itu, apa yang adik lakukan setelah adik selesai presentasi? Apa yang adik lakukan setelah adik selesai presentasi? Mungkin apa yang adik rasakan setelah adik selesai presentasi? Yang saya rasakan tuh saat presentasi tuh, selesai presentasi tuh kan langsung ini pulang duluan, kayak tidak kumpul-kumpul dengan teman, kan merasa malu tuh, jadinya langsung pulang saja itu. Begitu. Jadi adik langsung pulang saja ya. Tidak gabung dengan teman-teman lain begitu. Karena malu. Oke. Apa yang membuat adik itu malu? Kenapa? Karena kayak saat presentasi itu kayak gugup, kayak gemetar semua, muka pucat, jadinya begitu. Oke. Kemudian menurut adik, apakah tindakan adik tadi, kayak misalnya adik presentasi habis selesai, adik langsung pulang saja itu, adik merasa apakah itu membantu adik atau tidak? Tidak membantu kan? Tidak membantu. Tidak membantu nih. Kira-kira apa konsekuensi dari tindakan tersebut bagi diri adik? Saat adik presentasi kemudian adik pulang, setelah itu tindakan apa yang adik rasa kayak konsekuensi yang adik dapatkan? Itu karena tidak baik, ini kayak itu menurut saya sangat-sangat ini tidak bagus sih itu. Oke, tidak baiknya, tidak bagusnya di mana? Baiknya kan presentasi langsung pulang gitu. Iya. Karena kita kan masih ada kayak kumpul-kumpul dengan kawan atau bagaimana sama-sama, tapi saya milih untuk pulang duluan saat presentasi, saya langsung pulang. Oke, tadi adik sudah menyadari ya bagaimana konsekuensi dari adik adik pulang, ada konsekuensinya di situ. Betul. Oke. Jadi menurut adik nih, bagaimana pikiran adik itu mempengaruhi perasaan adik? Apakah kayak adik berpikir bahwa kayak orang ini menilai adik tidak bisa dalam presentasi? Apakah itu mempengaruhi perasaan adik atau tidak? Sangat mempengaruhi. Oke. Misalnya suatu kecilnya seperti apa? Saya tidak bisa presentasi dengan baik, tidak bisa sama sekali, kayak saya tidak bisa apa-apa. Iya, adik mulai merasa rendah diri ya, berarti betul, karena gugup saat presentasi. Ditambah lagi banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul ya dari kawan-kawan, kayak saat presentasi mereka kayak ketawa, kayak lihat kita nih kayak sinis begitu. Itu yang membuat saya rendah hati, rendah diri. Oke, baik adik. Kemudian yang berikutnya, saat adik berpikir seperti itu, apakah perasaan adik itu langsung berubah seperti adik katakan tadi? Misalnya adik sudah berpikiran negatif nih, itu juga langsung pengaruh ya. Apakah misalnya di kelas nih, adik berpikir presentasi bahwa orang akan melihat adik seperti kayak negatif, seperti adik katakan tadi, apakah itu langsung membuat perasaan adik berubah? Iya. Berubah seketika itu, langsung down, tidak bisa. Langsung down ya, tidak bisa berkata apa-apa. Iya. Oke, baik adik. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan bagaimana perasaan adik nih. Ketika adik sudah mengalami namanya gugup di kelas, presentasi, kemudian juga banyak pikiran-pikiran yang negatif muncul.
Kira bagaimana perasaan itu akhirnya mempengaruhi tindakan adik? Bagaimana? Mungkin adik bisa ceritakan lebih lanjut. tentang dampak negatif dari kalau gugup saat presentasi. Ya kayak misalnya bagaimana perasaan adik itu akhirnya mempengaruhi tindakan adik. Misalnya adik jadi takut buat apapun, jadi adik jadi takut untuk omong, maka adik jadi takut kayak mau angkat tangan untuk berusaha, saya takut seperti itu misalnya. Apakah pengaruhnya adik bisa ceritakan ke ibu mungkin seperti apa? Ya, kayak saya kalau sudah kayak presentasi subuh ke teman-teman sudah ketawa saya itu saya merasa kalau nanti saat kayak ada kayak bertanya di teman atau kayak dong memutuskan untuk kayak berbicara di depan, saya rasa kayak saya tidak bisa, saya jawab saya tidak bisa. Jadi saya tidak percaya diri karena sebelumnya saat presentasi saya rasa gugup. Jadi mulai dari kayak ada kayak suruh maju depan untuk berbicara begitu saya merasa kayak tidak bisa, saya langsung menolak tidak bisa. Oke, baik. Jadi sangat mempengaruhi ya perasaan dan tindakan adik ya. Oke, baik. Menurut adik nih, kalau adik pikir-pikir nih, mana yang paling belum muncul saat adik melakukan sesuatu? Pikiran, perasaan, atau tindakan? Misalnya kayak adik melakukan sesuatu, adik mau saat yang presentasi nih, kira-kira hal apa yang paling mengganggu adik? Apakah pikiran dulu atau mungkin perasaan atau mungkin tindakan? Pikiran seperti apa? Bisa kepikiran soalnya ini saya rasa kayaknya tidak bisa untuk presentasi lagi karena saya sudah takut ini dicap teman-teman bilang kan suruh presentasi kayak nanti sebelumnya presentasi lagi, nanti takutnya mereka kayaknya akan ketawa saya, akan lihat saya sinis karena saya sebelumnya presentasi gugup, hasil presentasi lagi saya rasa tidak bisa, kayak menghindar saya juga. Baik adik, terima kasih ya sudah bercerita sejauh ini. Ibu juga sangat memahami apa yang adik alami, kenapa adik memilih menghindar. Itu memang pasti tidak mudah ya dalam keadaan situasi yang kita sudah mendiskusi, kita punya perasaan sendiri, kita punya pikiran yang langsung muncul begitu ya, betul. Jadi pikiran itu yang mengganggu perasaan ya, kemudian tindakan juga ya adik seperti yang dikatakan, betul. Kalau kita mau fokus nih, kira-kira bagian mana yang mungkin adik ingin kita pahami dulu, kayak misalnya adik mau tahu, apakah adik mau tahu kenapa mereka berpikir seperti itu, atau mungkin adik sendiri nih yang punya pikiran seperti itu. Apakah teman-teman itu pernah menunjukkan sikap tidak suka di kelas saat adik presentasi, atau mungkin itu hanya karena perasaan dari adik sendiri yang berpikiran? Mereka kayak menunjukkan itu kayak kelihatan ini kayak ketawa dia kayak sinis, itu sesuatu berarti mereka tidak suka saat itu. Tapi sejauh ini teman-teman juga yang lain hanya beberapa orang saja yang ini ketawa lihat saya dan sinis tidak suka, kalau teman lain tidak. Oke, berarti yang tadi disampaikan adalah cuma sebagian orang saja ya, berarti tidak semuanya. Cuma hanya sebagian, tapi sebagian itu kayaknya membuat saya tidak terganggu. Itu anggap saya kayak serasa semua yang tidak suka saat ini, misalnya ketawa saya saat presentasi, tapi sebenarnya tidak hanya sebagian saja, tapi saya berpikir pasti sebagiannya itu pasti ikut lagi dengan teman yang lain, kayak tidak suka saya, kayak ketawa saya gugup saat presentasi. Oh baik adik, jadi yang adik sampaikan adalah sebagian saja ya yang menjual seperti itu. Mungkin ibu mau mencoba melihat kembali apakah jangan sampai mungkin sikap mereka, atau mungkin karena muka mereka sudah judes, apakah adik pernah berinteraksi dengan mereka, atau mungkin pernah berbicara dengan mereka, atau mungkin adik pernah kayak mendengarkan susahan dari mereka, atau mungkin selama ini apakah ada interaksi atau tidak seperti itu? Kalau itu sejak itu ada sih itu, mereka bilang Steffi kau harus perbaiki lagi, pokoknya kalau presentasi kau jangan gugup, pokoknya jangan anggap presentasi biasa saat anggap saja kan tidak ada. Itu ya saran dan kritik mereka tentang saat itu. Lalu sebagian juga yang tidak baik tentang saya, ini kau sendiri bisa ini, kau ini tidak bisa apa-apa, ini kan malas tuh, kau tidak usah sekolah lagi gitu.
kan kau tidak tahu presentasi, jadinya dong ada sebagian mendukung, ada sebagian tidak mendukung saya gitu. Oke, baik, betul sekali kakak. Karena memang ada sebagian orang itu tidak mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Ada yang Seperti itu dan tadi kakak sampaikan seperti itu. Oke, baik. Dari semua yang ada ceritakan tadi, kira-kira menurut adik ini mana yang paling mengganggu adik itu apa? Itu kayak pikiran 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 diri sendiri Bu. Oke, pikiran sendiri ya. Iya. Oke. Jadi dari cerita adik tadi itu, ibu menangkap bahwa adik itu sering merasa cemas di situasi tertentu, misalkan situasi dalam kelas, dan adik juga berpikir adik tidak cukup baik, karena itu memang dari pikiran adik sendiri ya. Jadi yang paling pertama itu adalah dari pikiran adik yang merasa adik tidak cukup baik, sehingga akhirnya itu adik itu memilih untuk menghindar saja, seperti tadi disampaikan, menghindar untuk berkumpul dengan temannya. Oke. Apa menurut adik nih, apakah itu sesuai dengan yang adik rasakan? Seperti itu. Sesuai yang saya rasakan itu. Oke, baik adik, terima kasih banyak adik. Jadi mungkin itu adalah hal-hal yang sudah kita diskusikan bersama ya, terkait dengan bahwa yang pertama itu adik sering merasa cemas, kemudian kedua sering merasa gugup saat belajar depan kelas, kemudian yang ketiga itu adik itu sering merasa terganggu karena pikiran adik sendiri, pikiran, kemudian terganggu pada perasaan juga, kemudian juga terakhirnya itu dalam tindakan adik ya. Betul. Iya, adik juga merasa gugup Saat presentasi. apalagi ditambah lagi beban pikiran, Pikiran teman. belum mulai ya, belum mulai tapi sudah merasa tidak cukup baik. Karena kayak teman-teman sudah kayak mengetahui kalau kita kayak presentasi dulu kayak salah kata sedikit pasti mereka sudah tahu gitu. Itu yang membuat saya tidak percaya diri, jadi yang gugup itu yang saya rasakan. Oke, baik adik. Terima kasih banyak ya adik waktunya hari ini.